Ibu semua. Kemudian berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. Terima kasih Pak Kiki telah menyediakan tempat untuk Kabupaten Lebak ini. Ini adalah angkatan yang kedua. Jadi Bapak Ibu sudah menjalani program sekolah penggerak ini selama Sokrates. Ya. Beliau mencanangkan ada 2 ide di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah tentang teknik pendidikan. Kemudian yang kedua tentang, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu tentang hal ini. Yang kedua adalah mengenai syarat penting di dalam proses dan hasil pendidikan itu sendiri. Nah ini ada kaitannya nanti dengan refleksi akhir tahun yang kita laksanakan saat ini. Yang pertama kita bahas dulu tentang teknik pendidikan. Nah di dalam menurut Sokrates, teknik pendidikan yang terbaik itu adalah teknik pendidikan kebidanan. Kenapa demikian? Karena bidan itu membantu di dalam proses kelahiran. Nah begitu juga terhadap para pendidik. Diharapkan para pendidik bisa seperti bidan, yaitu membantu peserta didik untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang, yang baik, yang bisa memunculkan potensi-potensi terbaik yang ada di diri peserta didik kita. Dan ini sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, bahwa yang utama di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka adalah kita berpihak kepada murid, kepada siswa. Jadi itu Bapak Ibu Dewan Guru bertindak sebagai bidan, Bapak Ibu membantu para peserta didik kita supaya peserta didik kita bisa melahirkan potensi-potensi terbaik mereka sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah itu, jadi Bapak Ibu bukan lagi seperti zaman dulu ya, hanya memberikan ilmu dan jadi lebih kepada fasilitator. Bapak Ibu memfasilitasi rekan-rekan peserta, teman-teman adik-adik peserta didik kita supaya bisa lebih baik lagi. Nah kemudian yang kedua adalah tadi syarat penting di dalam proses dan hasil belajar pendidikan. Nah ini berkaitan dengan yang tadi, yang pertama teknik pendidikan. Teknik pendidikan tadi yang terbaik adalah teknik pendidikan kebidanan. Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu untuk membimbing para peserta didik supaya bisa memunculkan potensi-potensi yang ada di para peserta didik ini? Salah satunya adalah dengan cara dialog, ya kan? Dialog dengan peserta didik kita, bagaimana nak gitu, apa yang sulit, apa yang susah, apa yang bisa Ibu bantu untuk kalian semua. Jadi gitu ya. Jadi tidak lagi menganggap bahwa murid harus mengikuti Bapak Ibu guru gitu. Tapi kita lebih bisa menyesuaikan apa keinginan murid, apa potensi murid melalui pembelajaran terdiferensiasi, di mana sebelumnya dilakukan juga asesmen diagnostik di awal sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara belajarnya, bagaimana kemampuan awalnya, itu bisa disesuaikan. Dan itu bisa juga dilakukan melalui dialog dengan putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Nah kemudian setelah kita berdialog, diharapkan peserta didik mengetahui apa kekurangan mereka, mengetahui potensi yang ada di diri mereka. Nah ini, untuk mengetahui potensi yang ada di diri peserta didik, itu salah satunya adalah dilakukan dengan cara refleksi. Nah refleksi itu apa? Refleksi itu kalau diambil dari kata-katanya adalah mundur ke belakang sebentar, kemudian supaya bisa melejit menuju ke tujuan. Nah seperti kalau kita lihat di olahraga itu ada lompat jauh. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam pelaksanaan lompat jauh itu atletnya tuh harus mundur dulu, ya kan? Harus mundur dulu, mengambil ancang-ancang, kemudian dia baru bisa melejit ke depan. Dan itu mudah-mudahan berdasarkan hasilnya.